Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saifuddin Muhson ME selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil observasi saya mengenai usaha Tokomu. Minimarket. Minimarket adalah sebuah jenis usaha yang menggabungkan antara konsep swalayan dalam skala kecil. Pertumbuhan minimarket kian hari semakin pesat di Indonesia, khususnya di kota Salatiga, yang kini menjadi sasaran potensial bagi para pebisnis lokal. Minimarket mulai diminati masyarakat karena dinilai lebih efisien dan tempatnya yang nyaman. Minimarket merupakan sistem di mana pembeli mengambil sendiri barang-barang yang mereka butuhkan dari rak-rak dan membayarnya di meja kasir. Minimarket menerapkan sistem kasir point of sale yang merupakan titik penjualan di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi atas barang atau jasa yang sudah diterima. Tujuan membuat laporan studi kelayakan bisnis Islam yang pertama untuk ikhtiar kesuksesan usaha, yang dimana mempunyai tujuan utama sebagai bukti ikhtiar kepada Allah Ta'ala agar usaha yang dibuatnya nanti mendapatkan kesuksesan dan ridho dari Allah Ta'ala. Yang kedua, meminimalisir resiko. Laporan SKBI hanya dapat menganalisis dan memperkirakan risiko yang dapat dikendalikan. Yang ketiga, memudahkan perencanaan. Beberapa hal yang dimudahkan dalam perencanaan yaitu penentuan jumlah dana yang dibutuhkan, lokasi, terus siapa yang melaksanakan, cara menjalankan, besar keuntungan yang diperoleh, serta mudah mengawasi jika terjadi penyimpangan. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan yang menjalankan memiliki pedoman standar yang harus diikuti. Yang kelima, memudahkan pengendalian atas pengawasan. Pengendalian ini dapat mendekatkan pada kesuksesan karena pekerjaan yang dilakukan dapat diawasi sesuai dengan rencana SKBI yang telah diterapkan. Pengawasan ini sangat penting supaya usaha yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai dengan job deskripsi dan standar operasional pekerjaan yang telah ditetapkan. Kunci kesuksesan usaha pada minimarket Tokomu, yang pertama harga yang terjangkau, yang kedua produk yang lengkap, yang ketiga pelayanan yang baik, yang keempat tempat yang strategis. Selanjutnya analisis ekonomi. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara umum mengalami penurunan akibat pandemi dan sekarang sudah mulai ada peningkatan dari tahun ke tahun. Yang kedua ada analisis demografi. Berdasarkan data di samping yang tertera menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Kota Salatiga selalu meningkat dari tahun per tahunnya. Yang ketiga ada analisis budaya. Pada masa sekarang masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Kota Salatiga, adalah masyarakat yang cenderung berperilaku praktis dan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Segala yang ingin didapatkan dengan mudah dan harga murah dengan kualitas yang terjaga. Yang keempat ada analisis hukum politik. Karena usaha minimarket Tokomu ini di bawah naungan koperasi, maka surat izin di bawah Badan Hukum Koperasi. Yang kelima ada analisis teknologi. Minimarket Tokomu menggunakan teknologi berupa software pengolah data untuk pencatatan barang. Berikutnya analisis SWOT. Untuk kekuatan dari minimarket Tokomu ini adalah yang pertama variasi produk yang beragam, yang kedua kualitas produk yang baik, dan yang ketiga ada parkir yang luas. Nah, untuk weakness atau kelemahannya yaitu jam kerja yang sedikit. Terus kesempatannya yang pertama peluang konsumen terbuka karena di kawasan pemukiman. Dan yang terakhir yaitu ancamannya adalah semakin banyak pelaku bisnis yang bergerak di bidang serupa. Analisis SDM. Yang pertama ada kemampuan manajer. Manajer sudah memiliki banyak pengalaman mengelola di bidang koperasi dan kemampuan dalam mengelola keuangan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja dan gaji. Pendirian minimarket Tokomu membutuhkan 2 karyawan yang nanti dibagi menjadi 2 shift, pagi dan siang. Gaji masing-masing karyawan sebesar 750.000 per bulan.
Yang ketiga, job deskripsi. Kasir harus ramah, rajin, teliti, detail, dan sekatan. Direktur harus tegas dan disiplin, jujur, berjiwa pemimpin, dan mampu mengawasi pekerja. Yang keempat, job deskriptif. Kasir harus membersihkan meja dan rak, melayani dengan sopan, menyebut uang yang dibayarkan konsumen, memberikan uang kembali, mencatat barang yang masuk dan yang habis, bertanggung jawab laporan keuangan. Sedangkan direktur harus mengontrol dan mengevaluasi kinerja karyawan, bersikap bijaksana terhadap bawahan, dan memberi masukan dan teguran jika ada sesuatu yang kurang. Selanjutnya adalah analisis aspek operasional. Yang pertama, lokasi usaha. Lokasi minimarket Tokomu berada di Jalan Arjuna nomor 14, Mangunsari, Sidomukti, Kota Salatiga. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah di mana lokasinya padat penduduk. Yang kedua, proses produksi. Dalam mendatangkan barang ke toko, minimarket Tokomu memesan barang melalui sales. Yang ketiga, kualitas barang, produk, dan jasa. Kualitas barang yang tersedia di minimarket Tokomu sudah tersertifikasi BPOM, MUI, dan SNI. Yang keempat, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi di minimarket Tokomu berada pada kasir, menggunakan software pengolah data untuk menginput barang, melihat persediaan barang, melihat pendapatan, dan melakukan penjualan. Selanjutnya, analisis pemasaran. Yang pertama, analisis minat konsumen. Berhubung lokasi minimarket Tokomu berada di kawasan ramai penduduk, maka penduduk sekitar lebih memilih berbelanja di Tokomu karena barang yang tersedia bervariasi, harganya terjangkau, dan lokasinya tidak jauh. Yang kedua, analisis mitra usaha. Swalayan atau toserba di lokasi usaha Tokomu sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi karena usaha Tokomu yang lebih dekat dengan kawasan masyarakat, maka Tokomu bisa bersaing dengan swalayan lainnya dalam hal menyediakan barang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga, analisis STP. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi konsumen Tokomu adalah seluruh masyarakat, khususnya di Salatiga. Target pasarnya minimarket Tokomu adalah untuk semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua, dan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Posisi pasar Tokomu adalah kualitas produk yang dijual sudah terjamin karena sudah tersertifikasi. Yang keempat, bauran pemasaran. Yang pertama, produk, barang, dan jasa. Minimarket Tokomu menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan makanan, sabun, obat-obatan, beras, makanan ringan, dan minuman. Yang kedua, ada nilai. Nilai ada dua. Yang pertama, manfaat produk untuk masyarakat, yaitu keuntungan bagi masyarakat adalah menyediakan kebutuhan masyarakat dengan mudah dan semua produk yang dijual terjamin kualitasnya. Terus nilai harga jual. Harga produk yang dijual relatif murah dan sama dengan barang di tempat lain. Terus yang ketiga itu ada promosi, menggunakan teknik word of mouth atau mulut ke mulut. Pemberitahuan dari teman-teman, warga, dan nasabah koperasi mengenai usaha yang dijalankan. Yang keempat adalah distribusi. Minimarket Tokomu menjual barang langsung ke konsumen. Analisis aspek keuangan. Yang pertama itu ada investasi awal, dan yang kedua ada jumlah pengeluaran, yang dimana tabelnya bisa teman-teman lihat pada tampilan yang sudah tersedia. Terus yang terakhir itu ada kesimpulan dan keputusan. Nah, di kesimpulan ini ada beberapa aspek analisis. Yang pertama ada aspek ekonomi, yang kedua aspek SDA, yang ketiga aspek manajemen operasional, yang keempat aspek manajemen pemasaran, yang kelima ada aspek manajemen keuangan. Nah, untuk kelima aspek ini masing-masing berbobot maksimum adalah 20 poin. Yang dimana total maksimum adalah 100 poin. Nah, dimana indikator untuk layak atau tidak layaknya itu berdasarkan poin, yang dimana jika poinnya itu di bawah 65 maka perusahaan tidak layak untuk dijalankan. Sedangkan untuk poin yang lebih dari 65 itu perusahaan itu masih layak untuk dijalankan.
Sedangkan di sini untuk kesimpulan yang saya dapat waktu observasi di Tokomo itu mendapatkan skor 85, yang dimana untuk keputusannya adalah Tokomo ini layak untuk dijalankan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.